Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ahmad dengan NIM 2110801041, Program Studi Psikologi Semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan Muamalah tentang hakikat ibadah. Sebelum kita masuk pada hakikat ibadah, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu ibadah. Secara bahasa, ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankannya. Sekarang kita masuk pada hakikat ibadah. Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tetapi hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rob atau Tuhan. Ada hamba yang beribadah dan ada Rob yang disembah. Kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata, seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep, kecuali konsep penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ibadah gairu mahdah. Ibadah gairu mahdah atau ibadah umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga memiliki 4 fungsi berikut. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan hudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin. Setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin. Yang terakhir, prinsip ibadah. Berikut 6 prinsip dalam beribadah. Yang pertama, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanpa perantara. Ketiga, harus ikhlas. 4, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa adanya tuntunan. Yang kelima, seimbang antara jasmani dengan rohani. Yang keenam, mudah dan meringankan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.